Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal asli UPPPG Guru Kelas SD dalam jabatan tahun 2023. Khusus pada video kali ini kita akan bahas kompetensi profesional yaitu PPKN dan IPS. Nah, semua soal yang kita bahas itu berdasarkan soal asli dari tahun 2018 sampai dengan soal tahun 2023 kemarin di bulan Agustus. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja akan membahas soal yang pertama di sini. Januari 2013, sebuah wilayah yang sangat luas di Jakarta terkena banjir. Hal ini membawa dampak pada lebih dari 100.000 rumah dan menyebabkan hilangnya nyawa lebih dari 20 orang. Juga pada bulan Februari 2017, Jakarta diganggu oleh banjir besar yang menyebabkan ribuan rumah dibanjiri air keruh warna coklat kadang-kadang sedalam 1,5 meter. Penyebab terjadinya banjir di daerah perkotaan adalah titik-titik. Apakah semua lahan tertutup bangunan ya? Kemudian B, sistem drainase perkotaan yang buruk. Yang C, banyaknya pemukiman kumuh. Yang D, menggunungnya sampah dan limbah padat. Yang E, ruang terbuka hijau yang minim. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan analisis apa yang menyebabkan terjadinya banjir di daerah perkotaan. Itu saja pertanyaan pentingnya Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini yang menyebabkan banyaknya rumah di kota itu terkena banjir adalah sebagai apa? Apa yang menyebabkannya? Nah, di sini sepertinya semuanya jawabannya tepat, Bapak Ibu guru. Tetapi yang paling menjadi penyebab terjadinya banjir di sebuah perkotaan adalah sistem drainase perkotaan yang buruk. Apa itu sistem drainase? Yaitu sistem aliran air yang buruk, Bapak Ibu guru ya. Aliran air yang buruk. Aliran air yang buruk itu disebabkan oleh apa? Bisa oleh bangunan, kemudian bisa oleh sungai yang kotor atau banyak sampahnya, bisa karena sampah yang terlalu banyak di sungai, bahkan sistem-sistem drainasenya tidak dibangun. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya banjir di perkotaan. Nah, kalau kita simpulkan menjadi satu simpulan, maka yang menyebabkan terjadinya banjir di perkotaan adalah sistem drainase perkotaan yang buruk. Kalau yang A, semua lahan tertutup bangunan. Nah, walaupun semua lahan Bapak Ibu guru tertutup bangunan, tetapi sistem drainasenya bagus seperti di kota-kota besar di seluruh dunia, maka itu nanti akan mempercepat aliran air tersebut, ya. Maka jawaban A ini kita eliminasi. Kemudian jawaban C, banyaknya pemukiman kumuh. Nah, ini juga masuk nanti ke dalam sistem drainase. Menggunungnya sampah dan limbah padat ini juga sistem drainase. Kemudian yang E, ruang terbuka hijau yang minim. Nah, ini itu juga sistem drainase. Jadi semuanya itu termasuk ke dalam sistem drainase yang dibangun di perkotaan, Bapak Ibu guru ya. Jadi yang menyebabkan banjir, kemudian air menggenang di kota itu karena yaitu sistem drainasenya sangat buruk. Baik Bapak Ibu, kami membuka bimbel UPPPG dalam jabatan tahun 2023 untuk prodi PGSD atau guru kelas SD. Nanti bimbel ini melalui tatap muka langsung melalui Zoom yang akan kita bahas Bapak Ibu guru yaitu RPP, pedagogi, PTK, mata pelajaran, ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN, matematika. Fasilitas yang Anda akan dapatkan nanti ada 10 pertemuan, gratis 3 tryout soal terakurat, dan 10 video rekaman bimbel. Gratis handout file soal dan pembahasannya juga. Kemudian untuk bimbel ini harganya hanya Rp200.000. Untuk pendaftaran ketik daftar UP, kirim ke WhatsApp kami di 081803 358 023. Pelaksanaan nanti Oktober tahun 2023. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum.
lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat, yang bukan merupakan upaya Komnas HAM dalam memajukan HAM adalah apakah A. Melakukan penuntutan hukum kepada pelanggar HAM, yang B. Melakukan upaya perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, yang C. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, yang D. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, yang E. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, di sini Bapak Ibu Guru jelas pertanyaannya adalah yang bukan merupakan upaya Komnas HAM untuk memajukan HAM di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dan perhatikan dari A dulu Bapak Ibu Guru ya, di sini melakukan penuntutan hukum kepada pelanggar HAM. Nah, yang berhak melakukan penuntutan hukum itu Bapak Ibu Guru adalah pengadilan HAM. Nah, maka otomatis jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A Bapak Ibu Guru ya, karena yang ditanyakan adalah yang bukan. Baik, kenapa jawaban B, C, D, E ini salah? Mari kita akan analisis Bapak Ibu Guru ya. Oke, untuk B, melakukan upaya perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Nah, salah satu fungsi HAM yaitu melakukan mediasi atau menjadi penengah antara pihak yang berkonflik terkait dengan HAM. Maka yang B ini sesuai dengan tugas HAM yaitu mediasi. Kemudian yang C, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Nah, saat Komnas HAM sudah melakukan penelitian Bapak Ibu Guru, maka nanti Komnas HAM merekomendasikan kepada DPR untuk membuat aturan terkait dengan HAM. Maka di sini tugasnya yaitu penelitian. Kemudian ada tugas lain dari HAM yaitu melakukan penyuluhan Bapak Ibu Guru ya. Mohon maaf di sini Komnas HAM ya, yaitu melakukan penyuluhan. Itu adalah tugas dari Komnas HAM juga. Kemudian yang D, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Nah, di sini juga dia memediasi Bapak Ibu Guru ya, menjadi penengah Komnas HAM tersebut. Maka di sini sudah tepat. Kemudian yang E, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Nah, di sini karena hanya memberi saran atau memberi mediasi saja, maka Bapak Ibu Guru ini tepat ya. Maka jawaban yang tepat atau yang bukan merupakan upaya Komnas HAM di sini adalah jawaban A. Baik, soal berikutnya, sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A. Menolak tugas dengan alasan ada guru lain yang lebih mampu dan berpengalaman. B. Menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Yang C. Menolak tugas karena belum berpengalaman dan tidak memahami acara pentas seni. Yang D. Melibatkan semua guru menjadi panitia seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. Yang E. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, bahwa di sini sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah Anda. Nah, kemudian Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut. Padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau di sini Bapak Ibu Guru diberikan tugas oleh pimpinan ya, di sini kan pasti yang memberikan tugas tersebut adalah pimpinan. Maka wajib hukumnya Bapak Ibu Guru untuk mengikuti tugas tersebut atau Bapak Ibu Guru wajib untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, kalau jawaban A itu menolak tugas, maka ini otomatis salah. Di sini yang C juga otomatis salah, Bapak Ibu Guru. Nah, jadi kemungkinan yang benar di sini ada jawaban B, D, dan E. Kalau yang B, menerima tugas dan mengusulkan guru pendamping lain yang berpengalaman untuk ikut serta. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu Guru, apakah ini menjadi jawaban Bapak Ibu atau tidak?
Ataukah D. Melibatkan semua guru menjadi panitia seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan? Yang E. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengelola acara dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu guru untuk memilih jawaban B, D, E mana yang lebih tepat. Silahkan Bapak Ibu guru jawab di kolom komentar. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti bimbel kami sudah berpengalaman untuk bimbel UP, PPG, PGSD, dan alhamdulillah itu bermanfaat bagi semua peserta saya. 98% ke atas itu lulus Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru silahkan daftar melalui WhatsApp kami di 081 803 358 023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.